Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunensi Salomina Wiratan dengan NIM 2025-48018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai sistem pendidikan dan kurikulum di Korea Selatan. Kita masuk dalam fondasi dan filosofi pendidikan Korea Selatan. Pendidikan di Korea Selatan berlandaskan filosofi kebangsaan yang dikenal dengan istilah Hongik Ingan, yang berarti memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan umat manusia. Filosofi ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidik nasional yang diterapkan melalui kurikulum modern. Melalui pendidikan, Korea Selatan berupaya membentuk warga negara yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat di dunia. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral dan kepribadian peserta didik. Ya, selanjutnya kita masuk dalam struktur sistem pendidikan Korea Selatan. Sistem pendidikan Korea Selatan menggunakan pola 6-3-3-4, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama bersifat wajib dan dibiayai oleh pemerintah. Pada tingkat sekolah dasar, kurikulum difokuskan pada pengembangan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Ada juga pendidikan moral, seni, dan bahasa asing. Selanjutnya, pada tingkat sekolah menengah pertama, siswa mulai mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam, serta kesempatan untuk mengenali minat dan bakat melalui program pengembangan diri. Selanjutnya kita masuk dalam poin kurikulum sekolah dasar dan menengah. Kurikulum sekolah di Korea Selatan menekankan pengembangan peserta didik secara menyeluruh atau holistic development, yaitu pembelajaran diarahkan untuk membentuk karakter sosial serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Untuk mengurangi tekanan belajar pada anak, pemerintah menghapuskan ujian nasional dan tingkat sekolah dasar dan menggantikannya dengan penilaian formatif yang berfokus pada perkembangan siswa. Sementara itu, di tingkat sekolah menengah, kurikulum lebih menertibkan pada penguatan kemampuan akademik, sekaligus persiapan karir. Salah satu program unggulannya adalah Free System atau sistem bebas, yaitu semester tanpa ujian tertulis, sehingga siswa dapat mengekspresikan minat, bakat, dan pilihan karir melalui berbagai kegiatan praktik atau pengalaman langsung. Ya, kita masuk dalam poin berikutnya, yaitu sistem sekolah menengah atas, di mana sekolah menengah atas di Korea Selatan menyediakan berbagai jalur pendidikan yang dapat dipilih melalui minat atau kemampuan siswa.
Jalur sekolah umum berfokus pada persiapan masuk perguruan tinggi. Setelah itu, terdapat sekolah bakat khusus yang melayani siswa dengan kemampuan istimewa di bidang sains, bahasa asing, seni, dan olahraga. Korea Selatan juga memiliki sekolah vokasi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja melalui pembelajaran berbasis keterampilan dan kerjasama dengan dunia industri. Dan di samping itu, terdapat sekolah otonom yang memiliki kebebasan lebih besar dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu Kurikulum Nasional Revisi tahun 2022. Untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial global, pemerintah Korea Selatan meluncurkan Kurikulum Nasional Revisi 2022. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital dan kecerdasan buatan. Implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2024 hingga 2027. Kurikulum terbaru ini bertujuan mengembangkan kompetensi abad ke-21, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi secara tanggung jawab. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat. Selanjutnya, pilar